Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati dan tidak sombong. Dan juga tak lupa dengan Sang Pencipta. Semoga kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers semua karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel Jejak Seleb. Sahabat lover, sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangatlah bersyukur kepada kalian yang telah mengeklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Dan kalau begitu, mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Sebentar lagi kasus Subang terungkap. Itulah janji Irjen Suntana pada masyarakat luas. Terkini, kunci pintu dan keterangan Yosef jadi sorotan masyarakat luas dan pihak kepolisian. Namun, sahabat lovers, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Sebentar lagi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akan terungkap. Namun saat ini pertanyaan dari netizen masih bergulir tak berhenti. Keterangan Yosef mengenai kunci pintu di tempat kejadian perkara pembunuh ibu dan anak di Subang jadi sorotan. Pasalnya saat kejadian pihak Polres Subang AKBP Sumarni langsung menanyakan kepada Yosef perihal kebiasaan Tuti suka mengunci pintu kamar atau tidak. Dilansir dari video terbaru di kanal YouTube Freddy Sudaryanto Sport, Yosef menerangkan bagaimana kebiasaan Tuti dalam hal mengunci pintu kepada pihak kepolisian. Saat ditanya apakah almarhumah Tuti biasanya mengunci pintu atau tidak, Yosef dengan tegas menjawab bahwa sang istri memang biasanya mengunci pintu. Namun tim kepolisian menemukan keanehan sebab tidak ada bekas pendobrakan, yang artinya pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut kemungkinan membuka pintu dengan kunci. Lalu Tuti diduga dieksekusi dalam saat tengah tertidur malam itu, dan menurut Yosef pun Tuti selalu mengunci pintu kamar. AKBP Sumarni pun merasa aneh karena sepertinya pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang ini memiliki akses kunci di dalam TKP. Kasus yang telah berjalan lebih dari 4 bulan ini belum juga terungkap. Kami dari tim Jejak Seleb selalu mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini juga berharap dalam waktu dekat kasus ini dapat terungkap. Sementara itu, beberapa waktu lalu dalam sebuah wawancara dengan tim dexjabar.com, kuasa hukum Yosef mengungkap jika ada 5 hal saksi yang baru-baru ini diperiksa. Salah satunya diantaranya adalah penjual surabi dekat kediaman Yosef yang dimintai keterangan. Penjual surabi tersebut diminta keterangan lantaran Yosef mengatakan bahwa sebelum ia pergi ke TKP pada pagi hari tanggal 18 Agustus, Yosef sempat membeli surabi di dekat rumahnya. Keterangan penjual surabi itu pun senada dengan keterangan Yosef. Namun hal membuat kuasa hukum Yosef yakin bahwa kliennya memang tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Keterangan kelima saksi dengan keterangan Yosef, maka di atas dasar itu kuasa hukum benar-benar yakin bahwa kliennya sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Setelah sekian lama tak ada kejelasan, akhirnya Kapolda Irjen Suntana pun menyatakan bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akan segera diumumkan nama-nama pelakunya. Kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dan dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya ya, ungkap Irjen Pol Suntana Selasa 14 Desember 2021. Dari pernyataan tersebut, masyarakat yang menyorot kasus ini sudah bersiap dan sangat menunggu pengumuman nama-nama tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Nah, sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan sampai jumpa di pembahasan Subang selanjutnya.